Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih ya masih setia membantu podcast titik balik Truda. Jadi kita awali podcast kita pagi ini, kita doa bersama diri supaya apa yang kita lakukan pagi ini diberkati dan bermanfaat. Berdoa silakan. Mau bilai Habis dikenali kualitasnya sama dirahmati saya sama lagi. Terima kasih. Kelihatannya Pak itu belum nampak kan stadion gitu. Langsung aja. Halo, selamat Pak. Halo. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Bismillah, kita lanjut lagi. Coba kita baca ini dulu ya. Dunia ego ibarat rumah cermin, tempat ego berkeliaran, tersesat dan kebingungan, sementara ia mengejar bayangan dari satu cermin ke cermin lain. Kehidupan manusia ditandai dengan cobaan dan kesalahan tiada habisnya. Saat berupaya meloloskan diri dari dunia ego ini, sesekali untuk banyak orang dan kemungkinan untuk sebagian besar orang, dunia cermin menjadi sebuah rumah yang menjadi semakin buruk. Satu-satunya cara keluar dari pengembaraan yang berputar-putar itu adalah melalui pencarian kebenaran spiritual. Kita tandai dulu ya. Jadi ada dunia ego, ada ego, kemudian ada kebenaran spiritual. Saya akan pakai ini lagi aja sebagai alat untuk menjelaskan ya. Tapi jangan di sini lah. Coba kita tambah lagi halamannya. Apa ya? Pertama-tama kita lihat dulu ya, bahwa di sini kita lihat kan pikiran, kemudian keyakinan maupun perbuatan ya. Jadi pemikiran ya, kemudian itu perbuatan, lalu kemudian itu keyakinan, itu ternyata bersumber dari satu ya. Sumbernya itu satu, yaitu bersumber dari dualitas atau non-dualitas. Jadi itu poinnya ya, pemikiran, perbuatan, keyakinan itu akarnya sama tuh. Akarnya sama. Yaitu mengakar pada satu ini yang disebut sebagai apa ya? Ya ini mungkin self view ya. Self view sama aja itu, atau dari gut view gitu ya. Self view, gut view itu sama. Itu berakar dari situ gitu ya. Itu poinnya. Nah, kita sibuk prihatin dengan perbuatan. Sibuk prihatin dengan pemikiran ya. Kita juga sibuk dengan
keyakinan-keyakinan, tetapi lupa bahwa semuanya itu berakar pada God view gitu ya, atau self view. Itu satu poin ya, satu poin. Terutama misalnya kita orang tua sibuk dengan melihat perbuatan anak kita, ya, perbuatan anak destruktif, nganggur udah lama, apalagi rumah tangga hancur, ya, pemikirannya sangat-sangat narsis, keyakinannya terbatas, ya kan? Tapi kita tidak pernah tahu gitu ya, dari mana sih akar semua ini? Dari mana akar semua ini? Dari God view-nya, dari self view. Itu kemudian melahirkan belief, ya kan, keyakinan atau ideologi, lalu kemudian melahirkan pemikiran, ya, model-model pemikiran dan model-model, kemudian melahirkan perbuatan, ya, itu dari sini atau dari sini, gitu ya. Itu satu poin. Jadi memang ini kita tidak bisa lagi mengabaikan hal yang paling mengakar pada diri manusia, yaitu God view-nya. Itu yang paling pokok. Makanya kemudian tadi bahwa orang akan terus berputar-putar ya, berputar-putar dalam rumah ego, dalam dunia ego yang berlapis-lapis ini. Dan itu semakin hari itu kita semakin buruk, semakin kacau, sampai kita betul-betul sadar untuk mencari lewat kebenaran spiritual. Artinya kita betul-betul harus progresif, God view-nya, self view-nya gitu ya. Nggak bisa hanya kita bermain-main di area ini, sibuk ngurusin ini, ngurus baca buku-buku filsafat, tapi lupa memprogresifkan God view. Itu satu poin ya. Satu poin. Maka kemudian tuh sebenarnya gagasan tentang spiritual science, gagasan tentang spiritual science yang dulu sempat diributkan orang. Kenapa spiritual kok harus sains? Apa enggak filsafat saja? Yo, enggak bisa. Enggak bisa filsafat ini. Kenapa? Karena dalam God view itu ada berbagai macam tantangan gitu ya. Ada hambatan ya, ada hambatan. Kalau kita lihat kan begini. Kita pasangkan dengan ini. Mana ini dipasangkan di sini aja lah ya. Kalau kita lihat misalnya Anania, ya tuh, itu kan akarnya tuh ya, akarnya. Keananiahan tuh, keakuan itu. Kita kan mengira bahwa ini bisa dicabut dengan filsafat, nggak bisa. Anania ini sebelum bisa dicabut, dia punya sifat kan. Dia punya sifat yaitu narsis. Narsis itu melebih-lebihkan diri baik pada kekurangan maupun pada kelebihan gitu ya. Narsis ini mungkin kalau tolong dikoreksi ya teman-teman yang
mengerti bahasa Arab, ya narsis ini bisa fujur gitu ya. Narsis itu mungkin kalau bahasa, coba dicek lagi ya, itu ya potensi dia fujur. Dulu pernah saya dengar dari siapa ya, pokoknya orang yang berkecimpung dalam psikologi Islam, bahwa fujur itu artinya apa ya, melebihkan ya, melebih-lebihkan diri. Jadi kalau di atas dia melebihkan sundul langit, ya, kalau di bawah dia yang paling menderita. Itu ya narsis. Dan kenarsisan ini itu kan kemudian menjadi apa ya? Kenarsisan ini kan kalau kita lihat di peta kesadarannya Hawking atau di peta kita aja lah ya. Itu ada amarah gitu ya. Amarah itu kan seperti yang kita bahas kemarin, itu narsis yang ekstrim kiri gitu ya. Kalau bahasa dangdutnya, termiskin di dunia. Jadi orang yang merasa selalu kurang, aku ini tidak pantas, itu juga bisa-bisa narsis. Narsis. Jadi orang apa ya, yang selalu menonjolkan kekurangannya, yaitu narsis, gitu ya. Kamu jangan terlalu mahal-mahal jualnya sama orang miskin. Aku ini orang miskin. Nah, itu juga narsis. Tapi yang ekstrim kiri, gitu ya. Ekstrim kiri. Aku ini orang susah. Aku ini orang sakit. Tolong dipahami, titik. Itu narsis. Itu narsis yang ekstrim kiri ya, amarah. Ada narsis yang ekstrim kanan. Ekstrim kanan itu ya mulai 125 ke atas atau lawamah gitu ya. Nah, itu juga misalnya aku ini dari kelompok ini loh ya, aku itu sudah terjamin masuk surga. Ini narsis. Aku itu udah punya tiket di surga gitu ya. Itu juga ya narsis. Bentuk-bentuk narsis itu banyak di masyarakat. Ada orang narsis dengan agamanya misalnya. Aku itu ini loh, aku itu ini gitu ya. Ada yang narsis dengan hartanya. Aku itu tidak pernah merasakan miskin. Kamu jangan coba-coba meremehin aku ya. Miskin aja tuh, kalau lihat saya langsung terberit-berit ketakutan, minta ampun, sujud-sujud. Itu narsis gitu ya. 125, dan Indonesia itu saya kira ya, orang Indonesia itu punya kenarsisan pada identitas gitu ya. Dia narsis dengan identitasnya. Karena identitasnya itu dia merasa ya layaklah aku mengata-ngatai kamu ya, karena aku itu ya seperti yang kita lihat beberapa bulan kemarin, saya ini istri bintang 3, ya so what? Tapi itu narsis dengan identitas. Ya kan? Hati-hati ini ya, narsis dengan identitas ini kemudian menjadi konflik lintas generasi ya. Sekarang itu banyak narsis dengan identitas. Jadi konflik-konflik sosial itu karena narsis dengan identitas. Kayak Amerika misalnya, narsis menganggap dirinya lebih tinggi daripada negara-negara lain. Dan di Indonesia memang secara antropologinya antropologis dendam.
Dendam itu kan berarti yang merasa di bawah itu tertindas oleh yang di atas. Istilah minoritas mayoritas itu sebenarnya bahaya di situ. Itu nanti bisa menjadi narsis identitas gitu ya. Makanya memang bangsa kita ini LOC-nya belum sampai 200. Harus 195 lah kalau saya terawang-terawang ya. Karena memang kenapa? Ya dia narsis dengan identitasnya. Itu penting bagi orang Indonesia, identitas itu sangat-sangat penting. Itu bahkan boleh halal darah itu kalau tidak sama identitasnya gitu kan. Itu makanya ini harus dikelola gitu ya. Harus dikelola. Dan mengelola kenarsisan jiwa ini itu tidak bisa dimulai diharapkan kampus. Ini sebenarnya dikelola dari keluarga ini. Ya, narsistik ini harusnya yang kelola itu dimulai dari keluarga. Ya. Orang tuanya itu yang ngelola. Jadi kita sudah sampai pada ada narsis yang ekstrem kiri, ada yang narsis yang ekstrem kanan. Sementara mulhama itu, kenarsisan itu mulai ditata. Jadi kenarsisan itu mulai ditata. Kenarsisan mulai ditata. Itu masih level mulhama itu, ya. Ini kalau ada pemicunya dikit, tatanannya chaos, balik lagi dia ke sifat awalnya yang ekstrim-ekstrim itu. Jadi ini hanya mulhama itu, kenarsisan itu baru ditata-tata aja sampai 499. Ditatanya dengan apa? Kalau narsis yang ekstrim-ekstrim ini kan modusnya atau. Ya, tuh. Modusnya atau. Ditatanya dengan modus dan. Ya, tuh. Tetapi ini berbahaya sekali. Kalau tatanannya itu berubah, maka itu bisa kembali lagi ke modus atau. Itulah persoalan-persoalan yang saya sebut dalam spiritual science. Mestinya gimana mengatasi narsis ini? Dia tidak boleh ditata saja. Ya, tentu saja ditata itu udah oke lah ya. Tetapi itu tidak boleh hanya ditata. Dia harus dilepaskan lalu diisi. Nah, itu pendekatannya tuh ya. Kenarsisan ini harus dilepaskan, baru diisi. Nah, itulah pendekatan yang bersifat non-dualitas. Dia melepaskan sekaligus mengisi. Ini dua pendekatan yang berbeda ini. Jadi di 500 itu baru mulai melepaskan, ya kan? Baru mulai melepaskan. Nah, kadang-kadang tuh 500 nih mau mengisi, belum bisa gitu. Kata Anas, kagok bang aku ngisi kelas, polos jiwanya. Ya ini bang kagok aku ngisi kelas gitu ya. Kenapa? Ya masih kagok karena ini waktunya melepaskan. Nanti setelah 650 itu baru bisa ngisi dia. Ya kemarin itu ada yang di grup kita ya, di grup peminat peta kesadaran, di grup di grup Telegram. Ada yang nanya, Bang, berarti LOC 500 itu udah makom tajrid. Jauh. Jauh gitu kan. Karena 500 itu baru mencoba melepaskan kenarsisan gitu ya. 400 itu baru menata narsistik itu. Ditata gitu ya, ditata dengan undang-undang ya.
ditata dengan kurungan penjara, polisi. Tetapi itu ya tidak selesai gitu. Tidak selesai. Maka ini perlu menjadi sebuah sains spiritual, itu fokus mengatasi apa sih problematik kita, narsisnya jiwa. Dan ini kita harus bagaimana caranya ini ya, biar gerakan untuk melampaui, melepaskan kenarsisan itu menjadi gerakan nasional ya. Gimana caranya itu? Dan itu mestinya dimulai dari keluarga. Lagi bapakku polisi. Jadi ini nih pokoknya di 500 itu baru mulai melepaskan bentuk-bentuk kenarsisan gitu ya. Lalu nanti diisi, diisi terus-menerus gitu ya. Diisi terus-menerus. Situ kemudian dia masuk dalam 500-nya naik set gitu ya. Makanya kemudian dia berbeda pendekatannya psikologi dengan spiritualitas. Psikologi itu ditata aja narsistik itu karena penting itu untuk keberlangsungan hidup ego itu. Kalau di spiritual lo ngapain ditata? Sampai kapan kita mau menggunakan pendekatan kuratif ya? Kuratif. Ini mohon maaf ini teman-teman dari psikologi ya, memang begitu ilmu kita gitu ya. Jadi ini kita jangan sampai narsis. Ini itu bahasa ilmu ya, bahasa ilmu. Namanya ilmu itu kan ya apa adanya begitu ya. Apa adanya. Soalnya ada yang tersinggung, Bang Aswar ini kok ngomong spiritualitas seolah-olah itu nggak butuh lagi obat, nggak butuh lagi terapi. Bukan nggak butuh. Cuman kan memang spiritualitas itu punya pokok bahasan yang khas gitu ya. Nah kalau nggak mau disebut saya nggak apa-apa lah, tradisi gitu ya. Tradisi. Jadi saya juga agak aneh ketika misalnya metode-metode dari Barat yang asasnya itu realitasnya adalah realitas kultural, sosial, psikologi dan material itu kemudian dijadikan spiritual. Piye kok dijadiin gitu kan? Asasnya kan memang harus bongkar asas gitu. Nggak boleh disambungkan begitu saja gitu kan. Kita kan di masyarakat tuh punya kecenderungan gitu ya. Punya kecenderungan untuk menambahkan apapun dengan apapun gitu. A ditambah B, seolah-olah ini benar, ini salah. Nggak bisa ditambah begitu saja gitu. Nggak bisa ditambah. Dia harus punya akar masing-masing gitu. Nggak bisa ditambahkan begitu saja, ini tambahin ini, metode ini tambah ini, baru sama dengan. Mana ada dalam keilmuan itu pola semacam ini nggak bisa gitu. Karena dia itu sudah mewakili sebuah worldview gitu ya. Sebuah pandangan dunia. Kata pandangan dunia itu kan juga nggak cocok. Dalam Islam tuh nggak cocok. Islam tuh bukan hanya pandangan dunia, pandangan dunia akhirat. Spiritualitas itu kan ada pandangannya itu bukan hanya worldview gitu ya. Ada pandangan dunia akhirat ya. Kalau realitas itu hanya dunia, ya itu dualitas. Ya kan? Jadi ini persoalan keilmuan itu nggak boleh asal dicomot, tambahin gitu lalu. Positivisme Islam mana ada positivisme Islam. Wong pandangan dunianya itu satu misalnya punya pandangan dunia ya tuh. Pandangan dunia gitu. Tinggal ditambahin. Kan Barat sudah bikin pandangan dunia yang saya tambahin Islam. Lo nggak bisa begitu saja.
pandangan dunia material ditambah Islam, nggak bisa, harusnya itu nggak boleh ditambahin. Pandangan dunia akhirat, satu garis, satu kalimat gitu ya. Pandangan dunia akhirat gitu, bukan dan. Karena ini satu pasang gitu ya, satu kesatuan utuh. Jadi itu banyak juga teman-teman saya kritisi, loh ini kan dari pandangan dunia material, gimana dia menjadi spiritual loh, padahal ismenya itu isme material gitu. Kok jadi spiritual tuh gimana prosesnya? Kayak Gus Dur, kayak jobnya Gus Dur aja. Gak apa-apa. Roro Kidul tuh sekarang udah pakai jilbab. Jadi itu kan kita hanya melihat di sininya kan. Tapi di sininya kan tidak bisa disatukan ini. Ini saling nafi isbat dia pada jiwa kita ya. Kalau pada buku itu ya memang ya teks kan, tapi kan pada diri pandangan God view-nya itu kan tidak boleh disatuin, tidak mungkin pandangan material dengan pandangan dunia akhirat tuh ya tidak boleh langsung ditambahkan. Kalau gitu tinggal tambahin akhiratnya dong, tidak bisa begitu. Ini teman-teman ya, teman-teman yang apa itu berkecimpung dalam dunia ilmu ya mestinya itu ya kita mari evolusikan bareng-bareng, jangan asal menambahkan gitu ya. Tapi itu mengakar harusnya. Akar itu kan tidak bisa ditambah ya. Namanya akar itu kan tidak bisa ditambah begitu saja gitu. Dia memang tumbuh meledak pada dirinya sendiri gitu ya. Karena memang ini ada fenomena di masyarakat itu ya. Dia agak latah menambahkan gitu. Tapi itu seolah-olah misalnya gini, apa ya, seolah-olah itu misalnya air gitu ya. Air itu unsur kimiawinya apa tuh? H2O gitu ya. Hidrogen dan H2O gini ya. Tapi kalau kita menambahkan oksigen tambah hidrogen itu belum tentu jadi air. Kan nggak bisa ditambah saja gitu kan. Misalnya nih onde-onde. Onde-onde itu dia kan bahannya gula, tepung. Coba tambahin gula sama tepung jadi onde-onde nggak? Nggak bisa gitu. Jadi tambahin gula sama tepung jadi onde-onde nggak bisa. Ada sesuatu yang bersifat proses sintesis di sana ya. Ada proses sintesis itu yang tidak kasat mata gitu ya. Kalau sudah jadi onde-onde, unsur panas tuh udah nggak kelihatan gitu kan. Unsur panasnya itu ada pengikatnya itu kan. Ngikatnya itu kan nggak boleh dengan dan saja gitu kan. Nggak boleh hanya diikat gitu. Dia harus ikatan itu ikatan yang bersintesis gitu ya. Itu kadang-kadang kalau teman-teman saya nambah-nambahin ini tambah ini. Coba sintesisnya mana? Ikatan sintesisnya itu di mana? Kok kamu tambah gitu aja itu? Nggak begitu. Harus ikatan itu ikatan yang bersintesis. Jadi bukan ikatan yang bukan dibalut begitu saja gitu kan. Nggak bisa bercampur itu. Gula sama tepung ya dicampur begitu saja, ditambah saja. Tanpa diikat lewat proses pemanasan di atas minyak misalnya. Itu kan bercampur semua itu ya. Lewat metodologi tertentu gitu. Jadi nggak boleh asal ditambah gitu ya. Nah itu ada kecenderungan itu di masyarakat, terutama di kalangan pengembangan diri gitu. Ada kecenderungan semacam itu di dunia pengembangan diri. Dari dulu saya kritisi. Lo dalam ilmu itu nggak boleh begitu. Dia ada namanya sintesis gitu. Nggak boleh asal ditambah. Kalau bertabrakan asasnya gimana? Ya kan? Jadi kadang-kadang itu yang justru karena ketidaktahuan kita itu bukannya melampaui kenarsisan, malah memperkuat narsis.
Itu ya. Dan ini harapannya sih harapannya itu adalah ini itu menjadi gerakan keluarga gitu. Sebelum ada motivasi untuk mencapai gelar akademik, yuk dibereskan di keluarga itu soal narsistik ini. Dari narsis menuju takwa gitu ya. Ini harus ada visi itu ya, ada visi baru. Nah, ini ada orang ini ya. H2O jadinya beracun. Makanya hati-hati ini teman-teman yang asal menambahkan dengan isu integrasi kan. Ini kan ada isu terutama di kalangan akademisi gitu ya. Dan itu saya senang ada Kang Toha yang ini ya, yang bahwa isu integrasi antara sains dan agama itu sia-sia gitu. Sia-sia. Kenapa? Karena punya pandangannya udah berbeda. Sampai kapanpun sains itu tidak punya pandangan dunia akhirat sebagai satu kesatuan gitu. Namanya sains itu dia pandangan dunianya, worldview-nya, itu pandangan material, pandangan sosial, pandangan kultural, pandangan sejarah. Dia tidak akan pernah mengakui apa yang disebut dengan pandangan akhirat itu tidak ada. Gitu. Jadi bagaimana mungkin kita mau mengintegrasikan dua pandangan yang tidak sama gitu. Ini kan ada wacana itu ya, wacana integrasi ilmu agama dengan sains. Harusnya itu ilmu agama bikin sainsnya sendiri. Jangan tinggal ditambahkan begitu saja gitu. Jadi saya agak paham tuh dengan tema kuliahnya Kang Toha gitu ya. Integrasi sains dan agama adalah sia-sia gitu ya. Tak pikir-pikir iya ya. Ini tolong ini yang berkecimpung di dunia ilmu. Jangan asal karena itu tidak mungkin menyatukan pandangan materialis dengan pandangan agama itu tidak mungkin. Oh ini materialisnya sudah jadi. Lalu kita kemudian tinggal tambahin bismillah. Itu kan namanya proyek kesetisasi. Bismillahnya itu jadi keset gitu. Itu kan kesetisasi gitu. Ini terutama mahasiswa ini ya, ini penting. Mestinya kan bismillahnya di bawah itu, di akar gitu ya. Apa mau sains kalau bismillahnya itu kita letakkan di atas? Sebelum belajar, ayo syahadat dulu. Apa mau orang-orang saintis? Nggak mau. Kita aja yang mencoba untuk mengkesetisasi nilai-nilai dalam agama itu. Biar kelihatannya sejajar. Padahal ketika sejajar, justru kita terbalik gitu ya. Tuh, ini soal keilmuan ini memang ini saya ngamatin tuh pergerakan gitu ya. Ada yang benar, ada yang asal gitu ya. Nggak usah integrasi, harusnya itu kita bikin ilmu dari worldview kita sendiri. Nggak usah, udah sana itu biarin gitu ya. Udah biarin. Maka kita harus membuat epistemologi sendiri gitu. Nggak bisa langsung diintegrasikan, kita harus membuat epistemologi baru yang menjadi fondasi dari keilmuan kita. Gitu. Jadi ini ya teman-teman yang punya minat dalam isu-isu integrasi keilmuan, itu perlu berhati-hati itu, jangan sampai yang terjadi adalah kesetisasi. Banyak itu kan, teori-teori ini dikesetisasi dengan hadis Nabi. Akhirnya hadis Nabi tentang parenting dimasukkan ke dalam teori tabula rasa. Tabula rasa itu kan jiwa itu dianggap tidak punya potensi. Kok ditambahin hadis Nabi? Hadis Nabi yang anak itu jadi Yahudi, jadi Majusi itu karena lingkungan dan orang tuanya. Tapi kan Nabi tidak berakar pada tabula rasa, bahwa anak itu
membawa potensi gitu ya. Kok bisa konsep tabula rasa dikuatkan dengan hadis Nabi itu? Kadang kalau teman bikin gitu saya ketok gitu. Kamu jangan kayak gini lah. Nggak boleh di dalil itu ditambah begitu saja tanpa memahami landasan worldview-nya gitu ya. Ini yang apa ya. Jadi ini paling nggak pagi ini kita mengerti soal amara, lawama, mulhama ini soal kenarsisan itu ya. Mulhama kita di dalam dunia modern itu ya udah bagus banget, narsis itu dikelola, di manajemen gitu ya, di manage. Tapi kalau di agama itu narsis itu nggak cukup hanya di manage, tapi harus dilepaskan untuk diisi. Dilepaskan untuk diisi oleh yang ilahiyah gitu ya. Narsis dilepaskan untuk diisi oleh narsis ya podo wae. Hanya berganti mazhab, misalnya dari mazhab sosialis ke mazhab kultural. Lah ini kan podo-podo narsis, tapi narsisnya lebih tinggi dimensinya. Dari pandangan kultural ke pandangan historis. Tapi kan narsis. Narsis-narsis juga gitu kan. Harusnya dia ketika narsis itu dicabut, maka dia diisi oleh yang ilahi. Di situ kita kemudian tidak akan beda itu. Karena yang ilahi itu menjadi akar dari kepribadian kita. Ya kan? Dan itu tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah ini. Jadi bahwa di dunia itu yang berubah itu, yang abadi itu perubahan, saya kira perubahan tidak abadi ya. Kalau dari pandangan non-dual itu, yang abadi itu bukan perubahan, yang abadi itu kebenaran. Kalau sampai yang abadi itu perubahan, terus betapa ambiarnya kita ya. Berarti kita tidak punya akar kebenaran. Change. Itu kan hati-hati memahami, ya kebenaran itu memang ada, tapi tidak kekal, tidak abadi. Yang abadi itu hanya yang mutlak gitu kan. Kan beredar tuh ya di masyarakat tuh bahwa dalam kehidupan ini yang abadi perubahan. Itu kehidupan material, ya memang begitu. Namanya dalam kehidupan material itu ya terus berubah gitu. Tetapi dari worldview agama, ya enggak gitu. Ini sama dengan yang kemarin saya kritisi, kejadian itu netral gitu. Oh, enggak netral. Gimana kalau netral? Mau dia berubah-ubah membawa motif tertentu ya. Jadi ini kita perbaiki, jangan sampai apa ya, kenarsisan ini gagal dievolusikan hanya karena kita mengintegrasikan begitu saja pandangan-pandangan dari pandangan dunia tertentu ke pandangan dunia yang lain. Tidak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Oke ya. Itu paling enggak teman-teman tuh amara, lawama, mulhama itu ngerti. Itu soal kenarsisan gitu ya. Soal kenarsisan. Nah, karena waktunya sebentar lagi, saya punya apa ya, jadi bagaimana mengatasi kenarsisan ini gitu kan. Dalam pengalaman ya, dalam pengalaman belajar begitu, mohon jangan langsung, kalau tidak sama cara belajarnya saya diberitahu gitu ya. Tapi dalam pengalaman saya, kenarsisan ini tidak bisa dilampaui dengan nahwu sorof, dengan bahasa gitu ya. Kenarsisan itu dipahami itu nahwunya nahwu kulub. Ya, nahwu kulub. Bahasa apa ya? Bahasa kalbu begitu. Udah bisa dengan bahasa apa ya?
Karena begini, kolbu itu kan punya kedalaman, ya, punya kedalaman. Sementara bahasa itu hanya punya keluasan, tidak punya kedalaman. Secara etimologi itu kan luasnya, ya, luas. Dia meluas. Derivasi itu sebenarnya bukan turunan, tapi luas itu. Derivasi bahasa itu keluasannya tuh. Keluasan. Agak bingung kalau itu adalah kedalaman gitu ya. Luas aja. Bahasa itu hanya punya keluasan, tidak kedalaman gitu. Yang punya kedalaman itu adalah batin manusia gitu. Dan itu tidak ada bahasanya, dia hanya pakai apa ya? Bukan bahasa tulisan ya. Dia yang punya kedalaman itu pengertian makna gitu ya, punya makna. Ini yang paling penting ya. Apa namanya? Istilah-istilah di masyarakat. Ayo belajar merendah. Itu cara mengelola narsis. Belajar merendah, belajar itu itu baru level mengelola gitu. Tidak cukup. Walaupun itu secara manners, etika itu bagus banget itu. Kita belajar merendah, menghargai, enggak. Itu kalau manners itu udah bagus. Tapi kalau untuk spiritualitas itu cabut, dicari akarnya. Kenapa kita enggak bisa betul-betul otentik gitu ya. Set gitu. Seperti itu. Jadi misalnya gini, soal apa ya dulu, soal lawama ini kan, soal lawama itu tadi ekstrim kanan gitu ya. Nah itu dulu diajarkan begini, bagaimana mengatasi lawama ini. Kamu kok jago benar ya? Ya ini saya belajar, saya latihan. Nah itu kan anania kan, itu narsis. Lalu diajarkan dulu mengatasi hal-hal yang seperti itu, ucapkan apa itu haza min fadli robbih gitu ya. Ada ucapan-ucapan dan itu bermakna nahwu qulub gitu ya. Haza min fadli robbih. Kamu kok jago sekali jualan, pintar sekali gini-gini. Yes, memang saya kursus bang, kursusnya aja lama gitu. Itu malah narsisnya tambah hidup gitu. Oh kamu kursus ya tolong ajarin saya ya. Ya ini mahal ini levelnya 1, 2, 3 gitu. Ya saya pernah terjebak gitu. Ini kur belajarnya saya bukunya banyak mbak. Bukan begitu Aswar gitu. Kalau dipuji orang itu pokoknya tentang kemampuan orang itu apa namanya. Terpesona dengan kemampuan kita, katakan hadza min fadli robbi gitu ya. Jadi itu biar tetap menuju larut dalam non dual gitu ya. Iya bang, ini saya habis kuliah di luar negeri, ini mahal, bang sampai ngutang saya ini. Nah itu malah tambah narsis. Gitu. Jadi itu justru apa ya? Saya termasuk yang belajar melarutkan narsis itu masih belajar loh ya. Itu dengan bahasa-bahasa ya karena gurunya ngajarin ini pakai bahasa wahyu pakai bahasa Quran aja. Bahasa wahyu gitu ya. Itu dulu belajarnya begitu gitu. Makanya agak aneh kalau misalnya Quran itu hanya dipahami sebagai bacaan kitab gitu. Itu kan ruh. Agak berbeda dengan beberapa teman. Jangan pakai referensi Quran. Iya, Quran itu kalau kamu anggap bacaan ya itu. Tapi kan dia ruh. Dia ruh. Artinya keilahian yang hadir dalam bentuk apa ya? Kayak ensiklopedia jiwa gitu ya. Dan itu kalau kita tahu maknanya itu untuk melarutkan kenarsisan. Nah, saya termasuk yang belajar dengan metode begitu sama Mbah itu. Tidak lewat proses meditasi gitu loh untuk melarutkan kenarsisan itu. Tapi meditasi saya juga belajar, cuma diajarkan tuh gitu. Lewat ini loh kamu larutkan dengan wahyu aja gitu.
seperti itu. Dan itu, oh ini mungkin ini yang disebut nahwu qulub gitu ya, bahasa wahyu, bahasa yang otentik gitu. Makanya saya itu tadi pernah dulu tidak sependapat dengan teman yang yang kurang begitu setuju dengan menggunakan kitab ya, Quran itu sebagai rujukan. Ya tergantung dulu kamu membaca Qurannya sebagai buku biasa atau itu wahyu gitu. Itu berbeda gitu, enggak apa-apa. Misalnya orang ngajari meditasi enggak apa-apa gitu. Silakan saya. Cuman ini memahaminya itu yang enggak sama dengan buku lah bagi saya gitu. Karena itu dia punya kekuatan transformatif untuk melarutkan narsistik gitu ya. Itu teman-teman yang beragama Islam ya, tentu saja itu saya sarankan karena itu cepat gitu. Cepat. Dia melarutkan, tadi narsisnya itu sudah ada obatnya gitu. Bahkan sekarang ini saya melanjutkan tradisi itu ya, mencoba untuk menggrounded ayat-ayat itu sebagai nahwu qulub itu bahasa untuk melampaui kenarsisan gitu ya. Di kantor nih ada timnya ya, ada Jenny gitu, cariin gitu ya. Kita mau susun seperti petanya Hawking gitu ya. Kita mau susun seperti petanya Hawking. Karena itu memang belajarnya saya begitu dulu sama gurunya itu lewat itu gitu ya. Teman-teman saya kira juga di dalam budaya ya, dalam kebudayaan Jawa misalnya, bagaimana mengatasi kenarsisan gitu ya. Ada saya belajar juga psikologi Jawa. Kenarsisan itu jangan ngukur sarira gitu ya. Jangan ngukur, jangan nanding. Ayo mulat gitu ya. Nah, mulatnya itu kan harus rapi ya. Mulatnya itu saya ya dengan bahasa wahyu itu. Mulat sarirahnya dengan bahasa wahyu. Di Jawa itu untuk mengatasi sifat narsis yang ekstrim kiri, itu jangan mengukur sarira. Terima, ya haza min indillah. Nanding, jangan tandingkan. Tapi katakan ini haza min fadlillah. Fadli rob gitu ya. Nah ini saya belajarnya begitu itu. Jadi langsung dicabut, dilepas, dan diisi dengan wahyu. Ya kan? Itu cepat sekali menurut saya ya. Ini kan ya. Cara belajar masing-masing, saya kira teman-teman juga udah punya cara belajar. Gitu. Ada juga yang misalnya kalau menyaksikan dirinya terjebak pada satu keekstriman, dia bersedekah gitu, kayak Umar gitu kan. Kayak Umar. Umar bin Khattab itu kan akhirnya hartanya itu dikasihkan gitu ya. Yang menjadi sumber kenarsisan disedekahin gitu ya. Itu juga bisa gitu ya, lewat amalia-amalia. Banyak cara lah ya, banyak cara saya kira itu tinggal teman-teman harus punya petahnya gitu. Harus punya petahnya sendiri, lalu yuk sama-sama belajar gitu ya. Sehingga kemudian ya peta itu diajarkan di keluarganya gitu. Pagi ini saya kira itu dulu ya, itu dulu. Paling tidak kita punya wacana, yuk evolusikan gut view. Karena itu menjadi pusat dari perilaku, pusat dari pemikiran, bahkan itu adalah akar dari ideologi kita, pandangan dunia. Jadi ini worldview. Ya kan? Ini worldview. Ini sementara ini thought-nya ya. Thought. Pemikiran, model-model pemikiran gitu ya. Ini model pemikiran. Model pemikiran. Nah ini
Ini juga model pemikiran. Nah, dia tampil di sini. Itu akarnya sama gitu, berakar di sini gitu. Jangan kita hanya model pemikiran filsafat ini, filsafat ya, view-nya apa dulu? View-nya ya material. Ada kan eksistensial, tapi eksistensial material kan. Nah itu worldview kan filsafat itu. Ada worldview yang ini tadi, gitu. Worldview yang berbasis wahyu. Dan ini saya lewat acara ini, makanya saya sanatnya itu dari Hawking gitu. Soal ini bukan dari Hawking. Nah, teman-teman bisa lihat di PCI Institute. Bagaimana sih PCI itu? Itu kan 3 periode. PCI Institute itu sejarahnya itu pertama dari Mbah. Saya mesti nyebut sanat gitu kan. Sanatnya dari Mbah. Lalu kemudian lalu sampai kemudian datang pandemi jadi online, tapi tetap saja itu akarnya dari sana. Jadi angka-angka ini ya saya temukan, ini kan bahasa aja kan ya, bahasanya, tapi kan pengalaman awalnya itu ya dari Mbah itu. Experiencer watcher itu kan narsis, ekstrim kiri, ekstrim kanan, gitu, lawama, kayak gitu-gitu. Ini penting ya, ini penting. Dan laboratoriumnya kan diri kita sendiri. Kenarsisan itu kan di dalam, bukan di luar gitu ya. Bukan di luar. Oke, itu satu. Saya tambahan lagi satu. Soal perjalanan dari Anania ke Ilahiyah itu ada 2 fase paling enggak. Fase pertama itu fase yang disebut fase freedom from, menuju freedom from. Bebas dari keananiahan. Ini kan perjalanan transendensi per 5 poin gitu ya. Fase kedua, freedom to, bebas untuk. Nah, ini tidak mudah. Ya, freedom to gitu. Itu kan fase keduanya itu mulai menuju masyarakat non dual itu freedom to itu. Kalau pribadi non dual itu freedom from. Lalu freedom to itu satu fase lagi gitu ya, satu fase baru. Dan ini tidak bisa ini diwakilkan ya. Perkara mengevolusikan Anania ini tidak bisa diwakilkan, biar anak saya aja. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Ini nggak bisa ini. Tapi aku udah beragama Islam, nggak bisa juga. Harus ini kan fase dari misalnya kita orang Islam, berislam, kan berislam itu kan, Muslim itu kan tidak langsung jadi mumin kan. Ini kan menuju mumin ini sebenarnya. Dari berislam menuju bermuslim jadi mumin kalau orang Islam. Dan ini tidak bisa diwakilkan. Nggak bisa diwakilkan. Dulu saya sempat halu itu. Wah, bakal kaya saya ini. Banyak yang belajar ini ya. Menuju non-dual, aku buka sekolah inilah. Ternyata pesertanya nggak ada. Diajar belajar aja itu sulit bahasanya Bang Aswar ya. Kita mau yang do and don't aja gitu, yang gampang-gampang aja lah Pak. Jadi ini dan itu nggak bisa gitu, nggak bisa ditawar. Nggak ada gampang-gampang ini. Ini memang kuliah, harus kuliah ya. Kita kan kadang-kadang itu menganggap bahwa dengan tausiah itu bisa gitu. Saya kira enggak ya. Agak berat kalau tausiah itu, nasihat-nasihat do and don't itu saya kira mari untuk teman-teman yang beragama Islam maupun yang beragama lain, yuk kita kalau tausiah itu lambat gitu ya. Apalagi diselingi dengan hal-hal yang tidak substansial pada makom jiwa kita gitu ya. Itu kan nggak kena itu. Nggak kena. Jadi ini mari
kita fokus pada transendensi dulu, sehingga nanti kalau kita kolektif transendensi, itu akan menjadi contoh bangsa-bangsa lain. Gini loh caranya itu. Dan untuk transendensi ini tidak ada syarat umur, juga tidak ada syarat masa lalu itu. Misalnya harus sarjana, harus kaya, enggak. Yang penting itu tahu gitu ya. Tahu. Saya kira ini mohon teman-teman untuk apa ya, yuk kita punya isu nasional gitu ya. Isu nasional. Isu nasional kita bukan revolusi mental gitu ya, tapi revolusi akidah. Revolusi akidah. Kalau revolusi mental tuh rasa-rasanya isinya hanya soal saya Pancasila, saya Indonesia. Tidak kena, ini politik aja saya kira ini ya. Kalau hanya revolusi mental, isunya saya Pancasila, saya Indonesia, NKRI harga mati, ini politis ini. Mending kita fokus revolusi gut view deh. Itu baru spiritual gitu ya. Ini kita harus bantu pemerintah ini merumuskan apa sih pokok persoalan bangsa kita, dimulai dari mana? Revolusi gut view. Ya. Dan itu PR-nya masing-masing, nggak usah nunggu ada darat dari pemerintah. Mari kita mulai, karena ini adalah yang membedakan orang beriman dan tidak beriman sebenarnya ini. Perbedaan orang beriman dan tidak beriman itu, orang beriman itu melakukan perjalanan Isra Mi'raj gitu ya. Melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Entah dia sekolah akademik atau enggak, wajib itu. Wajib. Wajib. Kan terbedakan begitu ya. Dari beriman nanti sampai takwa itu kan mumin. Itu kewajiban orang beriman. Dan itu harus ditolong, harus didanai. Ya, itu harus didanai. Kadang-kadang tuh ya, ini saya kira perlu kita ucapkan secara ceto welo-welo gitu ya, biar nggak salah arah. Kita kan kadang-kadang tuh Islam tuh sebagai identitas sosial, iya, tapi itu tidak cukup gitu. Ada ayatnya kan tuh ya, setelah bermuslim itu harus sampai perjalanan menuju mumin. Ya gitu. Dan itu tanggung jawab masing-masing, ya kan? God view ini kan nggak boleh diwakilkan. Masing-masing, ayo bersihkan. Karena itu nanti akan menjadi tren baru saya kira ya, tren, dan itu bersyukur bisa lahir dari sini gitu. Ya, bisa lahir dari kita. Dan ini lagi-lagi jangan dihubungkan, Bang saya cuma lulusan SD. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Memang kalau lulusan SD nggak narsis. Malah narsis yang ekstrim kiri gitu ya. Memang kalau sudah dokter nggak narsis, narsis ekstrim kanan bisa itu. Jadi mari bismillah, mumpung ini apa ya, mau dekat-dekat nuzulul Quran ya. Spirit nuzulul Qurannya itu adalah spirit yang mengisi narsis yang sudah dilepas itu diisi dengan wahyu gitu ya. Saya kira itu ya. Udah panjang ini, ada kelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita masih bertemu besok pagi ya. Ditunggu jamnya. Jam 7 ya, jam 7 Kang. Jam 7 lagi? Ya, Oke. Saya jam 8 tuh Siap. ada jadwal. Ya. Kita bertemu besok. Oke. Insya Allah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.